Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Briani Wirdanasari. Perkenalkan, nama saya Cindy Yulia. Perkenalkan, nama saya Dewi Ramadhani. Perkenalkan, nama saya Cinta Putri Atika. Perkenalkan, nama saya Anggi Alfiana. Kami di sini akan menjelaskan penerapan Pancasila dari masa ke masa. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Masa reformasi 1998 sampai sekarang. Reformasi lahir dari keinginan rakyat untuk mengembalikan nilai-nilai demokrasi, keadilan dan kebebasan yang sejati setelah kejatuhan Soeharto. Bangsa Indonesia berupaya membangun kembali tantangan pemerintahan yang lebih terbuka dan demokratis. Pancasila kembali dipahami sebagai ideologi terbuka yang dapat menyesuaikan diri dengan perkembangan zaman tanpa kehilangan esensinya. Lembaga seperti BPIP, Badan Pembinaan Ideologi Pancasila, dibentuk untuk memperkuat pemahaman dan pengalaman nilai-nilai Pancasila di era globalisasi. Pada masa awal kemerdekaan, Pancasila lahir sebagai dasar negara Republik Indonesia. Melalui sidang BPUKI dan BPKI, para pendiri bangsa merumuskan nilai-nilai dasar yang akan menjadi pedoman hidup bangsa. Pada 1 Juni 1945, Ir. Soekarno memperkenalkan istilah Pancasila sebagai dasar filsafat negara yang mencerminkan kepribadian bangsa Indonesia. Kemudian pada 18 Agustus 1945, PPKI menetapkan UUD 1945 dengan Pancasila sebagai dasar negara yang sah. Pada masa demokrasi liberal 1950 sampai 1959, sistem pemerintahan bersifat parlementer dengan banyak partai politik. Walaupun Pancasila masih menjadi dasar negara, pelaksanaannya sering menjadi dasar negara terhambat oleh kepentingan politik masing-masing partai. Kemudian pada masa demokrasi terpimpin 1959 sampai 1965, Presiden Soekarno mengeluarkan Dekret Presiden 5 Juli 1959 yang memperlakukan kembali UUD 1945. Pancasila dijadikan pedoman politik negara dengan konsep Nasakom, nasionalisme, agama, komunisme. Namun, integrasi ideologi yang bertentangan menimbulkan penyimpangan dari nilai-nilai Pancasila. Pemerintahan Orde Baru di bawah Soeharto menegaskan Pancasila sebagai satu-satunya asas dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Pemerintahan membentuk program P4, Pedoman, Penghayatan, dan Pengamatan Pancasila, untuk menanamkan nilai-nilai Pancasila kepada masyarakat dan pelajar. Namun, dalam praktiknya, Pancasila sering digunakan sebagai alat politik untuk mempertahankan kekuasaan, bukan sebagai nilai membebaskan. Kebebasan berpendapat dibatasi dan kritik terhadap pemerintahan dianggap bertentangan dengan Pancasila. Sebagai generasi muda, saya melibatkan perjalanan panjang Pancasila bukan sekedar catatan sejarah, tapi juga pelajaran moral yang relevan hingga kini dari masa ke masa. Pancasila selalu menjadi titik balik bangsa Indonesia untuk kembali bersatu setiap kali menghadapi perpecahan. Pelajaran penting yang dapat diambil adalah bahwa Pancasila bukan hanya simbol, tetapi pedoman hidup. Nilai lainnya seperti gotong royong, keadilan sosial, dan persatuan harus dihidupkan dalam tindakan nyata, bukan hanya dihafalkan. Di era digital saat ini, generasi muda menghadapi tantangan baru. Individualisme, intoleransi, dan disinformasi.
Oleh karena itu, penerapan nilai toleransi, sila pertama dan kedua, serta musyawarah, sila keempat, sangat penting untuk menjaga keharmonisan sosial, mencegah perpecahan di dunia maya maupun nyata. Dengan meneladani semangat para pendiri bangsa Indonesia, dapat menjadikan Pancasila sebagai kompas moral untuk bersikap bijak, berpikir kritis, dan berperan aktif membangun Indonesia yang adil dan beradab. Sekian kelompok dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.